Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki di penghujung bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah memasuki akhir sebuah perjalanan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Hampir sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Menahan lapar dan haus, bahkan bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Insya Allah kita akan memasuki hari kemenangan, atau disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari di mana segenap umat muslim di pelosok penjuru dunia merasakan kebahagiaan yang tiada tara, merasakan kesenangan yang tiada terhingga. Hampir umat muslim mereka bertakbir, bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan perintah Allah langsung. Wala tukmilul iddata wala tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan haus dahaga, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji kebesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Memuji kebesarannya, bertahmid, bertasbih, bertahlil, itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kita sebagai umat muslim. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan menuju kota Madinah. Ketika hari raya tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak gadis kecil yang sedang menangis terseduk-seduk. Pakaiannya compang-camping, lesu, merasakan tidak bahagia. Karena hari tersebut merupakan Hari Raya Idul Fitri. Hari di mana kebahagiaan setiap umat muslim pada saat tersebut. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati anak gadis tersebut dan bertanya, "Wahai anakku, apa gerangan yang terjadi denganmu? Kenapa engkau tidak ikut bermain dengan teman-teman sebayamu, merasakan kebahagiaan karena ini merupakan hari raya yang fitri, hari raya Idul Fitri. Lihatlah, teman-temanmu merasakan bahagia, mereka berlari, bersendau gurau, sambil bercanda, merayakan hari raya ini. Apa gerangan yang terjadi, wahai anakku?" Anak gadis tersebut menangis sambil berkata, "Wahai paman, aku ini sebatang kara. Aku tidak punya siapa-siapa. Ayahku wafat ketika mengikuti perang oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka wafat, ayahku wafat di medan jihad. Sedangkan ibuku telah menikah lagi dengan orang lain. Aku sebatang kara, wahai paman. Aku tidak punya siapa-siapa." Mendengar perkataan tersebut, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersentuh. Yarhamukallah. Tersentuh sehingga berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anakku, maukah engkau aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu, dan Hasan dan Husain sebagai sepupumu atau saudaramu?" Mendengar perkataan tersebut, anak gadis yang ditemui Rasulullah Sallallahu itu merasakan kebahagiaan yang tiada tara.
merasakan kesenangan yang tiada terhingga. Bagaimana tidak? Orang yang ia temui, orang yang ia ajak bicara merupakan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya anak gadis tersebut merasakan kebahagiaan. Anak siapa yang tidak bahagia ketika anak tersebut ayahnya adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga anak tersebut diboyong, dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Lalu anak tersebut diberikan pakaian-pakaian yang bagus, makan makanan yang enak, sehingga anak tersebut menjadi ceria kembali, merasakan kebahagiaan, kesenangan yang tidak pernah ia dapati, yang tidak pernah ia lalui, sehingga anak tersebut pun kembali merasakan kebahagiaan yang dia dapat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat Idul Fitri adalah kembali kepada kefitrahan manusia. Kembali kepada kesucian manusia, yang pada dasarnya manusia merupakan bersih, putih, tiada noda. Tergantung daripada manusia tersebut mau menulis tinta yang buruk ataukah tinta yang baik. Ramadan merupakan bulan pembelajaran, bulan pelatihan akan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut dengan ibadah pembelajaran atau pelatihan? Karena sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, hampir kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bernafaskan Islami, bernafaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika bulan Ramadan berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Ketika Ramadan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat berjamaah di masjid. Dengan memperbanyak amal jariah, sedekah dan yang lainnya. Itu merupakan pembelajaran buat kita untuk sebulan ke depan. 11 bulan ke depan. Agar kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita bisa lakukan di 11 bulan yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan merupakan pelatihan agar ibadah-ibadah yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang lakukan, bisa kita lakukan di bulan-bulan berikutnya. Inilah kemenangan yang sejati. Inilah kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang merugi. Orang yang merugi adalah manakala kualitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kesan. Artinya ibadah yang kita lakukan kemarin ketika bulan Ramadan tiba, kita tidak lakukan di bulan-bulan berikutnya. Tetapi orang yang beruntung adalah orang yang manakala kualitas ibadahnya, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, mengisi kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan, bisa kita lakukan di bulan-bulan berikutnya. Inilah orang yang beruntung, inilah orang yang hakikat mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan terus meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan-bulan berikutnya, di bulan-bulan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.